Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferdianto Karimalay. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang saya semester 6 di Universitas Nusa Cendana. Ah, kita tahu bahwa wabah yang akhir-akhir ini sangat menggemparkan dunia, yang walaupun menurut saya wabah ini salah satu bentuk dari seleksi alam, tapi akibat dari adanya kepentingan-kepentingan elit di dunia ini, sehingga banyak isu-isu yang dimuat dalamnya, seperti perang ideologi antara ideologi sosialis dan kapitalisme. Ada juga beberapa isu-isu lainnya yang dimuat dalam virus tersebut. Banyak sekali kontroversi yang dimuat dalam isu tersebut yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, seperti penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir dan sebagainya, yang telah kita bahas pada video-video atau waktu-waktu lalu. Uh, Akibat dari virus tersebut ini sangat berdampak pada uh, suatu negara, di mana negara mempunyai membangun strategi atau hmm, membuat strategi kebijakan-kebijakan apa yang cocok untuk penanganan virus ini, penyebaran virus ini. Yang terkait dengan berita yang akhir-akhir ini sangat mengeparkan Indonesia ini, yaitu uh, surat kemunduran staf sus presiden, yaitu Belva Devara sendiri, stafsus milenial presiden, yang merupakan salah satu CIO atau pemimpin startup terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Ruang Guru itu sendiri. Uh, yang pertama, bahwa kita semua tahu bahwa stafsus milenial presiden ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, bagaimana dengan, yaitu Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa sebagai adanya staf milenial presiden itu sendiri adanya untuk bagaimana menjadi teman diskusi presiden, bagaimana dari staf milenial itu sendiri bagaimana menjangkau anak-anak muda atau mencari isu solusi strategi apa yang cocok untuk mendekatkan, atau kebijakan apa cocok untuk dibangun untuk meningkatkan kualitas atau mutu anak muda zaman sekarang yang sudah termakan oleh arus globalisasi dan isu modernisasi yang dijalankan oleh kaum kapitalis, sehingga anak muda sekarang tidak mampu untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Jadi kemunculan dari stafsus milenial presiden ini sebagai jalan untuk bagaimana anak muda bisa berkreasi untuk membangun dan mengedepankan membangun atau mengembangkan bakat-bakat mereka, sehingganya menjadi salah satu yang berguna untuk bangsa kedepannya nanti. Status presiden ini juga menjadi salah satu jalan bagaimana anak muda sekarang bisa melihat dari sisi positifnya, bahwa generasi muda sekarang ini memiliki banyak atau kemampuan yang terpendam, bahwa dengan adanya status presiden itu sendiri, untuk bagaimana anak muda bisa lebih giat lagi untuk mengembangkan potensi mereka sehingga bisa bergabung dengan staf kepresidenan itu sendiri. Terkait dengan pengangkatan beberapa orang yang menjadi stafsus milenial presiden itu sendiri, kita lihat bahwa mereka mempunyai latar belakang historis atau latar belakang sejarah yang latar belakang pendidikan yang cukup bagus, bahwa mereka tamat dari universitas ternama di luar negeri dan mempunyai bisnis tersendiri, yaitu startup sendiri, yang menurut saya setidaknya mampu memotivasi anak muda untuk terus belajar dan giat belajar. Namun dari segala sesuatu yang mempunyai positif itu, memiliki hal positif sendiri bagi anak muda, di sisi lain juga mempunyai sisi positif sendiri, bahwa di tengah wabah yang akhir-akhir ini menggemparkan dunia, yaitu wabah corona ini, ada banyak sekali kepentingan yang dimuat di dalamnya. Salah satunya bahwa dari PT Amarta itu sendiri, yang salah satu yang pemimpinnya atau pemimpin ini PT Amarta itu sendiri adalah salah satu staf sus milenial presiden, yang mengirimkan surat langsung kepada kepala desa untuk bagaimana bekerja sama dengan PT Amarta untuk menjadi
menjadi pen sosialisasi untuk guna memperlambat atau menekan laju penyebaran COVID atau membuka ini intelektual masyarakat tentang COVID itu sendiri, bagaimana masyarakat mengatasi COVID itu sendiri dari PT Amarta. Surat itu dibuat langsung oleh salah satu staf presiden yang sekaligus memimpin, yang sekaligus menjadi pemimpin dari PT Amarta itu sendiri. Tapi menjelang beberapa hari kemudian itu adanya surat permohonan maaf dari salah satu staf presiden yang sekaligus pemimpin PT Amarta ini. Ini juga menurut saya sebagai salah satu bagian yang tidak sesuai dengan undang-undang atau konstitusi atau undang-undang yang ada di negara Indonesia ini, bahwa seseorang kalau sudah terlibat dalam institut pemerintahan tidak boleh menjalankan atau memiliki kepentingan bisnis di dalamnya. Artinya bahwa mereka harus melepas segala hal yang terkait dengan bisnis atau kepentingan mereka, itu dilepas semuanya dan tidak diwajibkan untuk memasukkan kepentingan mereka dalam bernegara tersebut. Namun kita lihat kesalahan besar yang dilakukan oleh staf presiden ini salah satu bentuk bahwa masih adanya atau kurang mampunya milenial dalam mengurusi atau menjalankan birokrasi kepemerintahan. Permintaan maaf yang dikeluarkan oleh PT Amarta itu sendiri saya kira menjadi salah satu jalan baik untuk bagaimana anak muda bisa melihat, bagaimana anak muda bisa mengetahui tentang cara bagaimana membentuk atau menjalankan sebuah birokrasi dalam suatu negara. Terkait dengan Belva Devara sendiri yang mundur dari jabatannya dalam status kepresidenan, staf sus milenial kepresidenan itu, menurut saya kira bukan merupakan salah satu jalan yang tepat, karena ia sendiri merupakan pemimpin dari atau CEO dari perusahaan Ruang Guru tersebut yang memiliki yang notabene startup terbesar di Asia Tenggara ini. Semenjak terpilihnya Ruang Guru sebagai lokasi atau tempat pelatihan bagi orang-orang penerima kartu pekerja ini, setelahnya terpilihnya Ruang Guru tersebut, langsung beberapa minggu kemudian itu ia mengajukan pengunduran diri. Saya kira ini bahwa salah satu jalan yang kurang tepat, bahwa karena dana untuk pelatihan bagi orang-orang yang mendapatkan kartu prakerja yang dibangun oleh kepemerintahan Jokowi tersebut, saya kira bukan jalan yang tepat untuk ia keluar dari status kepresidenan, karena di tengah wabah COVID-19 ini juga melumpuhkan ekonomi negara. Dengan adanya pelatihan yang dibangun oleh Ruang Guru tersebut yang pemimpinnya itu Belva Devara sendiri, saya kira kurang cukup bagus, karena dana yang dipotong dari APBN terkait dengan pelatihan bagi orang-orang penerima kartu prakerja ini cukup besar, yaitu bahwa sampai di sini saya catat bahwa 5,6 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah dari anggaran APBN negara sendiri. Itu 5,6 triliun saya kira menjadi salah satu dana yang cukup besar untuk hanya sebagai proses pelatihan. Jika kita menggunakan logika, kita mengaitkan bahwa satu video untuk pelatihan itu sekitar 100 juta. Jika 2000 video dikeluarkan untuk pelatihan tersebut, hanya memakan sekitar 2 miliar tersebut, 2 miliar. Sedangkan 5,6 miliar ini dana yang cukup terlalu banyak, yang tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh
kartu pekerja sendiri. Ini saya kira merupakan salah satu bentuk kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh Belva de Fara sendiri, karena bahwa dengan sendirinya ia keluar dari status kepresidenan atau status pemerintah itu, namun adanya indikasi atau kecurigaan terhadap ia karena Ruang Guru sendiri telah menjadi salah satu startup untuk menjalankan tugas dari pemerintah sendiri. Saya kira bahwa ia cukup memainkan peran yang kurang bagus dalam status pemerintah, karena setelah ia menerima atau menerima setelah ditunjuk sebagai pelatihan untuk para orang-orang pekerja penerima kartu pekerja sendiri, ia langsung keluar dari status kepresidenan itu sendiri. Saya kira mungkin jalan yang kurang bagus, karena di situ banyak sekali kebijakan, karena itu salah satu jalan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang negara kita, karena Belva de Fara sendiri itu memasukkan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan pribadinya ke dalam kepemimpinan dia sendiri, karena itu akan mengakibatkan tidak sesuai dengan amanat dan konstitusi pemerintah. Di situ kentara sekali bahwa milenial tidak mempunyai salah satu acuan birokrasi yang baik dalam birokrasi pemerintahan yang baik dalam menjalankan amanat dan konstitusi dalam pemerintahan kita Indonesia. Ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita para milenial untuk bagaimana menjalankan birokrasi pemerintahan dengan baik, untuk tidak nantinya memasukkan kepentingan-kepentingan dalam jika tidak memasukkan kepentingan-kepentingan jika kita masuk ke dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri. Saya kira itu sekian dari saya. Terima kasih.